Selamat hari Minggu. Salam jumpa kembali dalam ibadah kita bersama anak besar. Hari ini hari Minggu tanggal 15 November 2020. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita, pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Kita akan beribadah bersama. Untuk itu mari kita bangkit berdiri. Kita masuk dalam ibadah hari ini. Kita mulai. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Mari kita memuji Tuhan dari lagu yang dulu dikenal dengan lagu Meko, Allah kuasa melakukan. Kita mulai. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Mari kita sama-sama membaca Mazmur berbalasan dari kitab Mazmur 126, dari kitab Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kata-kata yang agak keluar saya yang akan membacakan, dan kata-kata yang agak ke dalam anak-anak sekolah minggu yang akan membacakan. Sekali lagi, Mazmur 126 ayat 1 sampai ketiga. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Demikian pembacaan Mazmur. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian dari lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kala mau tumbuh, kala mau tumbuh, kala mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kala mau tumbuh. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau begitu mengasihi kami. Namun kami sadar bahwa kami masih sering melanggar perintah dengan hidup tidak mengasihi Tuhan dan sesama kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Layakkan kami untuk selalu diajar dan hidup lakukan firman kebenaran-Mu, seperti yang akan kami dengarkan bersama-sama pada saat ini. Berkati kami semuanya Tuhan. Biarlah firman yang kami dengarkan itu tidak berlalu begitu saja, namun boleh tertanam baik di hati kami untuk kami pakai dalam seluruh kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan cerita. Silakan duduk yang manis, pasang telinganya supaya cerita yang kita dengarkan boleh kita simak dengan baik, boleh kita simpan di hati dan pikiran kita, lalu kita lakukan dalam seluruh kehidupan kita. Sekarang Ibu Guru mau tanya, minggu lalu ceritanya tentang
Ayo, siapa yang tahu? Iya, ceritanya tentang Yusuf mengartikan mimpi juru roti dan juru minum. Setelah Yusuf mengartikan mimpi juru roti dan juru minum itu dibebaskan dari penjara, dan juru roti kemudian dihukum gantung. Nah, setelah itu Yusuf dipenjara lagi selama 2 tahun. 2 tahun waktu yang cukup lama. Nah, pada waktu itu di kerajaan Mesir, Raja Fir'aun sedang tidur. Nah, waktu dia tertidur, dia bermimpi. Mimpinya begini. Dia melihat 7 ekor sapi yang sangat gemuk. Badannya cukup bagus dan bulu-bulunya sangat cantik. Tetapi tiba-tiba ada lagi 7 ekor sapi atau lembu yang sangat kurus kering, tidak makan, kayak penyakitan. Nah, apa yang terjadi dengan ke-7 ekor sapi gemuk dan 7 ekor sapi kurus tadi? Ke-7 ekor sapi kurus itu memakan 7 ekor sapi gemuk. Luar biasa. Bayangkan, sapi yang kurus memakan sapi yang gemuk. Tapi apa yang terjadi? Waktu dia sudah makan sapi gemuk tadi itu, sapi kurus masih tetap kurus badannya, tidak gemuk-gemuk. Lalu setelah itu Fir'aun terbangun dari mimpinya. Dia kucak-kucak matanya. Dia bilang, ih, masih gelap. Masih gelap, kenapa gelap? Ternyata dia sadar bahwa dia sedang bermimpi. Lalu Raja Fir'aun tertidur kembali. Nah, dalam tidurnya itu dia bermimpi untuk kedua kalinya. Apa kira-kira mimpi yang kedua kalinya? Ada yang tahu? Ya, mimpi yang kedua kalinya ini Yusuf melihat 7 bulir gandum yang berisi seperti sapi tadi yang 7 ekor gemuk. 7 bulir gandum ini juga gemuk dan berisi. Dan 7 bulir gandum yang kurus yang tidak ada isinya. Apa yang terjadi? 7 bulir gandum yang kurus ini pun memakan 7 bulir gandum yang gemuk. Lalu Yusuf terbangun dari mimpinya kembali. Lalu bilang, aduh, saya mimpi apa gerangan ini? Setelah dia bangun dari mimpinya, dia mencoba mencari seseorang yang pintar untuk mengartikan mimpinya. Dia cari-cari kemana saya harus cari orang yang bisa mengartikan mimpiku. Tapi tidak ada satu orang pun yang bisa mengartikan mimpinya. Lalu, masih ingat dengan juru minuman Raja Fir'aun itu, yang minggu lalu ceritakan bahwa dia sudah terbebas dari penjara. Lalu dia teringat dengan Yusuf yang pintar mengartikan mimpinya itu. Dia bilang, hei Raja, ada temanku dulu di penjara, namanya Yusuf, yang bisa mengartikan mimpi saya. Sekarang dia masih di penjara. Lalu Fir'aun bilang, betulkah? Dia bilang, iya, dia yang mengartikan mimpiku dan mimpi itu menjadi kenyataan. Lalu Fir'aun pun menyuruh memanggil Yusuf. Yusuf masih di dalam penjara. Yusuf itu di dalam penjara sangat rajin menyapu, mengepel, dan mengurus tahanan-tahanan yang lain, karena Yusuf sangat dipercaya oleh kepala penjara. Karena Yusuf ini sangat baik, dia selalu diberkati oleh Tuhan.
Lalu Firaun pun menyuruh juru minuman tadi itu memanggil, panggil Yusuf ke sini. Lalu Yusuf pun dipanggil dari penjara. Apa yang dilakukan Yusuf sebelum menemui Firaun? Dia bercukur, dia cukur kumisnya, dia cukur rambutnya, dia berpakaian rapi untuk bertemu dengan sang raja Firaun. Lalu tibalah Yusuf di hadapan raja Firaun. Lalu Firaun mengatakan, "Hei Yusuf, saya bermimpi." Lalu Firaun pun menceritakan mimpinya. Dia bilang, tidak ada orang yang bisa mengartikan mimpi. Mimpi saya ini tidak tahu apa artinya. Kata juru minum tadi, kau pandai mengartikan mimpi. Lalu Yusuf mengatakan, bukan saya yang pandai mengartikan mimpi, itu Tuanku Raja. Yang pandai mengartikan mimpi itu adalah Tuhan Allah saya, yang selalu memberikan saya roh, hikmat dan kepintaran, sehingga saya bisa mengartikan mimpi. Lalu Firaun pun menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Dia menceritakan tentang 7 ekor lembu tadi yang gemuk, 7 ekor lembu yang kurus yang memakan 7 ekor lembu yang gemuk, dan 7 bulir gandum yang gemuk dan 7 bulir gandum yang kurus. Lalu setelah Yusuf menceritakan mimpinya itu, setelah Firaun menceritakan mimpinya itu, Yusuf pun mengatakan bahwa mimpi raja itu artinya bahwa 7 tahun akan datang masa kelimpahan. Begitu banyak makanan nanti pada waktu 7 tahun. Tetapi setelah 7 tahun masa kelimpahan akan datang 7 tahun masa kesusahan. Masa kesusahan itu adalah masa kelaparan, semua tumbuhan mati, semua hewan mati, dan orang-orang susah untuk mencari makan. Lalu Firaun mengatakan, apa yang harus kita lakukan? Tapi Yusuf memberikan solusi, memberikan jalan keluar, bahwa kalau begitu Tuan Raja, kita harus mengumpulkan banyak makanan di 7 tahun masa kelimpahan. Kita harus menimbun makanan, gandum, padi, dan tumbuh-tumbuhan, supaya pada waktu nanti masa kelaparan kita tidak susah. Karena kita sudah punya persiapan untuk menanti pada saat masa kelaparan tiba. 7 tahun bukan waktu yang singkat. 7 tahun itu waktu yang lama. Kalau kita anak sekolah 7 tahun itu sudah kelas 1 atau sudah kelas 2. Jadi 7 tahun masa kelaparan. Akhirnya Firaun pun setuju dengan usul Yusuf. Dia bilang, luar biasa Tuhan Allahmu Yusuf. Dia mengasihi engkau, dia memberikan engkau hikmat dan kepintaran sehingga engkau bisa mengartikan mimpi. Lalu karena kepintaran Yusuf, maka Firaun pun mengangkat dia menjadi wakil raja. Wakil dari Firaun sendiri. Jadi semua urusan yang ada di kerajaan, Yusuf yang mengaturnya. Dia orang kedua daripada Raja Firaun. Setelah Raja Firaun, dia wakilnya. Jadi Yusuf yang berkuasa setelah Firaun. Lalu Yusuf pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Firaun, mengumpulkan bahan makanan selama 7 tahun untuk persiapan nanti kalau masa kesusahan atau masa kelaparan tiba. Lalu Yusuf pun melakukan semua apa yang diperintahkan Firaun. Semua perkataan Yusuf harus dituruti oleh orang-orang yang ada di Mesir, karena itu adalah perintah dari Raja Firaun. Yusuf pun diangkat menjadi wakil raja dan dia tinggal bersama-sama dengan Raja Firaun. Luar biasa penyertaan Tuhan kepada Yusuf yang selalu mendapat perlakuan yang tidak baik dari orang lain, dari saudaranya, dari istri Potifar. Tetapi Tuhan tetap setia memberkati Yusuf, sehingga kesusahan apapun yang dihadapi Yusuf
dia tetap diberkati dan disertai Tuhan. Buktinya bahwa sekarang dia diangkat oleh Raja Firaun menjadi wakilnya. Semua urusan di dalam kerajaan, Yusuf punya kuasa. Kalau Yusuf mengatakan begini, harus orang melakukan begini. Tidak boleh dilanggar perintah Yusuf. Karena Firaun marah. Yusuf ini adalah orang kepercayaan daripada Firaun. Dan setelah itu tibalah masa kelimpahan 7 tahun. Orang-orang mengumpulkan semua bahan makanan untuk persiapan. Setelah masa kelimpahan berlangsung selama 7 tahun, tibalah masa kelaparan. Apa yang diucapkan, yang diartikan oleh Yusuf, semuanya terbukti. Masa kelimpahan, masa kelaparan, semuanya terjadi. Yusuf hidup di tanah Mesir dan dia memperistri seorang perempuan yang bernama Asnat. Jadi istri Yusuf ini bernama Asnat. Setelah itu Yusuf dikaruniai 2 orang anak yang bernama Manasye dan Efraim. Nah, adik-adik sekalian, cerita kita ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berbuat kebajikan, berbuat kebenaran, apapun yang kita alami. Meskipun kita dalam kesusahan, kita tidak boleh melakukan kejahatan. Yang dilakukan Yusuf adalah satu contoh buat kita ikuti, bahwa Yusuf ini tidak pernah kendor daripada apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia tetap setia, ia tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan Yusuf. Dari dia dijual oleh saudaranya, dia difitnah oleh istri Potifar, sampai dia di penjara dan diangkat menjadi orang kepercayaan Yusuf. Demikian cerita kita. Semoga apa yang kita dengarkan ini boleh kita lakukan dalam seluruh kehidupan kita, supaya kita boleh menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Amin. Nah, cerita kita ini terambil dari Kejadian 41. Kejadian 41 Kejadian 41 ayat 37 sampai 57. Judul cerita kita itu, Firaun pun mengakui kehebatan Allah. Allah Yusuf begitu luar biasa, Allah kita begitu luar biasa, sehingga orang yang tidak percaya pun menjadi takjub dengan apa yang dilakukan oleh Allah kita. Sekarang kita membuka kitab Kejadian 41 ayat 37 sampai dengan 57. Diberi satu judul perikop, Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun meninggalkan cincin materainya dari jarinya dan menekannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf ke dalam keretanya yang kedua dan berseluruh orang di hadapan Yusuf hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Kanaan. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat dan Peanea, serta memberikan Asnat anak Potifera
imam Dion kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota hasil daerah sekitar tiap-tiap kota, disimpannya di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam Dion. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Nah, adik-adik, ada ayat hafalan yang harus kita hafal, yaitu dari Ulangan 28 ayat 13. Ulangan 28 ayat yang ke-13. Bunyinya begini, Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Jadi, kalau sudah hafal, divideokan, lalu dikirim ke grup anak besar. Sekarang kita memuji Tuhan dari lagu, sambil kita membawa persembahan, kita memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan berdoa buat teman-teman kita yang berulang tahun, yang sakit, dan dalam keberadaan sehari-hari, dalam pelajaran, dalam pergaulan, dalam permainan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami pada hari ini. Kami sudah bernyanyi, bahkan kami sudah mendengarkan cerita-Mu tentang bagaimana Yusuf yang Engkau sertai sepanjang hari, sepanjang hidupnya, sehingga ia memperoleh kasih karunia Tuhan menjadi penguasa di Mesir. Ajar kami untuk senantiasa seperti Yusuf Tuhan, untuk senantiasa setia dan taat kepada Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang setia dan taat kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu-Mu dalam seluruh keberadaan mereka Tuhan, dalam pergaulan mereka, dalam pendidikan mereka. Engkau berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka, hikmat, kebijaksanaan, biarlah mereka semakin hari semakin pintar, semakin menjadi anak yang baik, anak yang taat kepada Tuhan, anak yang setia kepada Tuhan, dan boleh menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Bapa di sorga, kami berdoa buat teman-teman kami yang tidak
sempat mengikuti ibadah bersama pada hari Minggu ini. Kami tidak tahu keberadaan mereka Tuhan, namun kami yakin dan percaya jikalau mereka sakit Tuhan sembuhkan, jikalau mereka lalai Tuhan ketuk pintu hatinya, agar minggu-minggu berikutnya kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu, memuji dan membesarkan nama-Mu. Bapa di sorga, buat teman-teman kami yang berulang tahun di minggu ini, Engkau berkati mereka dalam sukacita mereka. Biarlah ya Tuhan di usia yang baru, kasih sayang Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, dan mereka senantiasa boleh mengucap syukur kepadamu. Kami berdoa buat orang tua kekasih kami yang ada di rumah, Tuhan kiranya memberkati menyertai mereka dalam tugas dan pekerjaan bahkan pelayanan mereka. Biarlah mereka senantiasa boleh berada dalam lindungan dan peliharaan Tuhan. Bapa di sorga, berkati kami semua anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Tuhan yang kami sapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau berkati pemerintah kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberikan hikmat, kebijaksanaan dan pengetahuan dalam memerintah bangsa kami ini, sehingga bangsa kami ini senantiasa boleh damai, sejahtera, karena kasih sayang Tuhan senantiasa memeliharakan mereka. Bapa di sorga, di masa-masa pandemi COVID ini, ajar kami untuk senantiasa taat kepada anjuran pemerintah, untuk senantiasa memakai masker, sering mencuci tangan, dan kasih sayang Tuhan senantiasa menyadarkan kami untuk senantiasa taat kepada aturan pemerintah. Bapa di sorga, inilah doa kami, doa syafaat kami, doa ungkapan syukur kami. Kami sudah memberikan persembahan kepadamu Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan itu boleh berbau harum di hadapan-Mu untuk dipakai untuk kelebaran firman-Mu. Yang masih sisa pada kami Tuhan, Engkau berkati sehingga boleh dipergunakan dengan baik untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, doa syafaat kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita nyanyi dulu. Aku anak terang. Ya, semuanya tahu, kita nyanyi. Aku anak terang. 2, 3. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak boleh berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Kita terima berkat Tuhan. Pegang teguhlah firman Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Sampai ketemu minggu depan.